Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai konsep tumbuh kembang manusia. Adapun nama anggota kelompok kami yaitu Eka Talib, Marwan Sulistiawan Maane, Muhammad Yusuf Risa Al-Habsi, Elsa Hestiana Sari, Egis Widya Saputri, Fitri Aulianingsi, Destika, Karayeng Nur Aprilia, Lina Rosviana, Antis Katrias Puji, Jeniarsi, Hasna, Litani Nurul Hidja, Januarti. Yang pertama, konsep pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama, pertumbuhan. Pertumbuhan adalah suatu proses alamiah yang terjadi pada individu, yaitu secara bertahap. Berat dan tinggi anak semakin bertambah dan secara simultan mengalami peningkatan untuk berfungsi baik secara kognitif, psikososial maupun spiritual. Adapun ciri-ciri pertumbuhan yaitu meliputi perubahan fisik, peningkatan jumlah sel, ukuran kuantitatif, tinggi badan, berat badan, ukuran tulang, gigi, dan pola bervariasi. Yang kedua, perkembangan. Perkembangan adalah perubahan secara berangsur-angsur dan bertambah sempurnanya fungsi alat tubuh, meningkatkan dan meluasnya kapasitas seseorang melalui pertumbuhan, kematangan atau kedewasaan, dan pembelajaran. Adapun ciri-cirinya yaitu kualitatif, maturation atau kedewasaan, sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang. Yang pertama, faktor genetik, meliputi faktor keturunan masa konsepsi, bersifat tetap atau tidak berubah sepanjang kehidupan, menentukan beberapa karakteristik seperti jenis kelamin, ras, rambut, warna mata, pertumbuhan fisik, sikap tubuh, dan beberapa keunikan psikologis seperti temperamen. Potensi genetik yang bermutu hendaknya dapat berinteraksi dengan lingkungan secara positif sehingga diperoleh hasil akhir yang optimal. Yang kedua, faktor eksternal atau lingkungan, meliputi mempengaruhi individu setiap hari mulai konsepsi sampai akhir hayatnya dan sangat menentukan tercapai atau tidaknya potensi bawaan. Faktor eksternal yang cukup baik akan memungkinkan tercapainya potensi bawaan, sedangkan yang kurang baik akan menghambatnya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Eka Talib. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Risa Al-Habsi. Baik, saya akan lanjut saja. Faktor status sosial ekonomi. Status sosial ekonomi dapat mempengaruhi pada tumbuh kembang anak. Anak yang lahir dan dibesarkan dalam lingkungan status sosial yang tinggi cenderung lebih dapat tercukupi kebutuhan gizinya dibanding dengan anak yang lahir dibesarkan dalam status ekonomi yang rendah. Keempat, faktor nutrisi. Nutrisi adalah salah satu komponen penting dalam menunjang kelangsungan proses tumbuh kembang. Selama masa tumbuh kembang anak sangat membutuhkan zat gizi seperti protein, karbohidrat, lemak, mineral, vitamin, dan air. Apabila kebutuhan tersebut tidak dipenuhi, maka proses tumbuh kembang selanjutnya dapat terhambat. Yang kelima, kesehatan. Yang pertama, tingkat kesehatan, respon individu terhadap lingkungan dan respon orang lain pada individu. Kedua, kesehatan prenatal atau sebelum bayi lahir, mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari fetal atau janin. Yang ketiga, nutrisi adekuat. Yang keempat, keseimbangan antara istirahat, tidur, dan olahraga. Yang kelima, kondisi sakit, ketidakmampuan untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangan, tumbuh kembang terganggu. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Yusuf. Perkenalkan, nama saya Elsa Hestiana Sari. Baik. Ciri-ciri tumbuh kembang menurut Ningsih. Tumbuh kembang anak dimulai dari masa konsepsi
sampai dewasa memiliki ciri-ciri tersendiri, yaitu yang pertama, tumbuh kembang adalah proses yang kontinu sejak konsepsi sampai maturitas dewasa yang dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan. Yang kedua, dalam periode tertentu terdapat percepatan dan perlambatan dalam proses tumbuh kembang pada setiap organ tubuh berbeda. Yang ketiga, pola perkembangan anak adalah sama, tetapi kecepatannya berbeda antar anak satu dan lainnya. Aktivitas seluruh tubuh diganti dengan respon tubuh yang khas oleh setiap organ. Secara garis besar, menurut Markham 1904, tumbuh kembang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, tumbuh kembang fisis. Tumbuh kembang fisis meliputi pertumbuhan dalam ukuran besar dan fungsi organisme atau individu. Pertumbuhan ini bervariasi dalam fungsi tingkat molekuler yang sederhana seperti aktivasi enzim terhadap frekuensi sel sampai kepada proses metabolisme yang kompleks dan perubahan bentuk fisik di masa pubertas. Yang kedua, tumbuh kembang intelektual. Tumbuh kembang intelektual berkaitan dengan berpindahnya komunikasi dan kemampuan mengenai materi yang bersifat abstrak dan simbolik, seperti bermain, berbicara, berhitung, atau membaca. Yang ketiga, tumbuh kembang emosional. Proses tumbuh kembang emosional bergantung pada kemampuan bayi untuk membentuk ikatan batin, kemampuan untuk bercita kasih. Tahapan tumbuh kembang manusia. Yang pertama, neonatus, lahir sampai 28 hari. Yang pertama, pada hari ini, perkembangan neonatus sangat memungkinkan untuk dikembangkan sesuai keinginan. Yang kedua, implikasi pengasuhan, yaitu membantu orang tua untuk mengidentifikasi dan menemukan kebutuhan yang tidak ditemukan. Yang kedua, bayi 1 bulan sampai 1 tahun. Bayi usia 1 sampai 3 bulan, yaitu yang pertama, mengangkat kepala. Yang kedua, mengikuti objek dengan mata. Yang ketiga, melihat dan tersenyum. Yang keempat, bereaksi terhadap suara atau bunyi. Yang kelima, mengenal ibu bayi dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, dan kontak. Yang keenam, menahan barang yang dipegang. Yang ketujuh, mengoceh spontan atau bereaksi dengan mengoceh. Baik, saya Sinoma Egy Sudiasa Putri akan melanjutkan materi dari Elsa yang tentang tahapan tumbuh kembang manusia pada bayi usia 3-6 bulan. Pertama, dia dapat mengangkat kepala sampai 90 derajat. Setelah itu, dia dapat mengangkat dada dengan bertopang tangan dan dapat belajar meraih benda-benda yang ada dalam jangkauannya atau di luar jangkauannya. Selain itu juga dia dapat menaruh benda-benda di mulutnya dan dapat berusaha memperluas lapang pandang dan dapat tertawa dan menjerit karena gembira bila diajak bermain, serta dapat memulai berusaha mencari benda-benda yang hilang. Tumbuh kembang bayi pada 6-9 bulan, dia sudah dapat duduk tanpa dibantu, dapat tengkurap dan berbalik sendiri, dan dapat merangkak, meraih benda, atau mendekati seseorang. Selain itu juga dapat memindahkan benda dari satu tangan ke tangan yang lain dan dapat memegang benda kecil dengan ibu jari dan jari telunjuk, serta dapat bergembira dengan melempar benda-benda dan mengeluarkan kata-kata tanpa arti, dan sudah dapat mengenal muka anggota keluarga dan takut pada orang lain,
terakhir dia sudah dapat memulai berpartisipasi dalam permainan tepuk tangan. Selain itu juga tumbuh kembang bayi usia 9 sampai 12 bulan, dia sudah dapat berdiri sendiri tanpa dibantu, sudah dapat berjalan dengan dituntut, dapat menirukan suara, dapat mengulang bunyi yang didengarnya, sudah dapat belajar menyatakan satu atau dua kata, mengerti perintah sederhana atau larangan, dan sudah dapat minat yang besar dalam mengeksplorasi sekitarnya, serta sudah ada inginnya menyentuh apa saja dan memasukkan benda-benda ke dalam mulutnya, dan sudah dapat berpartisipasi dalam permainan. Implikasi pengasuhan pertama adalah yaitu mengontrol lingkungan sekitar bayi sehingga kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis bayi dapat terpenuhi. Saya Fitri Aulianingsih akan melanjutkan materi dari EGIS. Pertumbuhan dan perkembangan toddler 1 sampai 3 tahun. Untuk anak usia 12 sampai 18 bulan mulai mampu berjalan dan mengeksplorasi rumah serta berkeliling rumah, menyusun 2 atau 3 kotak, dapat mengatakan 5 sampai 10 kata, memperlihatkan rasa cemburu dan rasa bersaing. Pertumbuhan dan perkembangan anak usia 18 sampai 24 bulan mampu naik turun tangga, menyusun 6 kotak, menunjukkan mata dan hidungnya, menyusun 2 kata, belajar makan sendiri, menggambar garis di kertas atau pasir, mulai belajar mengontrol buang air besar dan buang air kecil, menaruh minat kepada apa yang dikerjakan oleh orang yang lebih besar, memperlihatkan minat kepada anak lain dan bermain-main dengan mereka. Pertumbuhan dan perkembangan anak usia 2 sampai 3 tahun, anak belajar meloncat, memanjat, melompat dengan 1 kaki, membuat jembatan dengan 3 kotak, mampu menyusun kalimat, mempergunakan kata-kata saya, bertanya, mengerti kata-kata yang ditunjuk kepadanya, menggambar lingkaran, bermain dengan anak lain, menyadari adanya lingkungan lain di luar keluarganya. Implikasi pengasuhan. Keamanan sangat penting. Strategi untuk mencegah risiko keselamatan harus dilakukan secara seimbang agar perkembangan anak tetap optimal. Baik, saya Destika akan melanjutkan materi dari Fitri. Pertumbuhan dan perkembangan. Prasekolah 3 sampai 6 tahun dunia prasekolah berkembang. Selama bermain, anak mencoba mengalami pengalaman baru dan peran sosial. Pertumbuhan fisik lebih lambat anak usia 3 sampai 4 tahun. Yang pertama, berjalan-jalan sendiri mengunjungi tetangga. Kedua, berjalan pada jari kaki. Ketiga, belajar berpakaian dan membuka pakaian sendiri. Keempat, menggambar garis silang. Kelima, menggambar orang hanya kepala dan badan. Keenam, mengenal 2 atau 3 warna. Ketujuh, bicara dengan baik. 8, bertanya bagaimana anak dilahirkan. 9, mendengarkan cerita-cerita. 10, bermain dengan anak lain. 11, menunjukkan rasa sayang kepada saudara-saudaranya. Dapat melaksanakan tugas-tugas sederhana.
Perkembangan dan pertumbuhan anak usia 4-5 tahun. Mampu melompat dan menari, menggambar orang terdiri dari kepala, lengan, dan badan. Dapat menghitung jari-jarinya, mendengar dan mengulang hal-hal penting dan cerita. Minat kepada kata baru dan artinya. Memprotes bila dilarang apa yang dilarangkannya. Membedakan besar dan kecil, menaruh minat kepada aktivitas orang dewasa. Pertumbuhan dan perkembangan anak usia 6 tahun. Ketangkasan meningkat, melompat tali, bermain sepeda, menguraikan objek-objek dengan gambar, mengetahui kanan dan kiri, memperlihatkan temper tantrum, mungkin menantang dan tidak sopan. Implikasi pengasuhan, beri kesempatan untuk bermain dan berinteraksi sosial. Baik, saya Karainur Aprilia. Saya akan melanjutkan materi dari Destika. Pertumbuhan dan perkembangan usia sekolah 6-12 tahun. Kelompok teman sebaya mempengaruhi perilaku anak. Perkembangan fisik, kognitif, dan sosial meningkat. Anak meningkatkan kemampuan komunikasi. Pertumbuhan dan perkembangan anak usia 6-7 tahun. Membaca seperti mesin, mengulangi 3 angka mengurut ke belakang. Membaca waktu untuk seperempat jam. Anak wanita bermain dengan wanita, anak laki-laki bermain dengan laki-laki, cemas terhadap kegagalan, kadang malu atau sedih. Peningkatan minat pada bidang spiritual. Pertumbuhan dan perkembangan anak usia 6 tahun. Ketangkasan meningkat, melompat tali, bermain sepeda. Menguraikan objek-objek dengan gambar, mengetahui kanan dan kiri, memperlihatkan temperamen, mungkin menentang dan tidak sopan. Implikasi pengasuhan, memberi kesempatan untuk bermain dan berinteraksi sosial. Pertumbuhan dan perkembangan anak usia 10-12 tahun. Pertambahan tinggi badan lambat, pertambahan berat badan cepat, perubahan tubuh yang berhubungan dengan pubertas mungkin tampak, mampu melakukan aktivitas seperti mencuci dan menjemur pakaian sendiri, memasak, menggergaji, mengecat, menggambar, senang menulis surat atau catatan tertentu, membaca untuk kesenangan atau tujuan tertentu. Teman sebaya dan orang tua penting. Mulai tertarik dengan lawan jenis, sangat tertarik pada bacaan atau ilmu pengetahuan. Implikasi pengasuhan, pemberian waktu dan energi agar anak dapat mengejar hobi dan aktivitas sekolah, mengakui dan mendukung prestasi anak. Baik, saya Rizka Teras Puji akan melanjutkan materi dari Karaeng, yaitu pertumbuhan dan perkembangan remaja 12-18 atau 20 tahun. Memiliki konsep diri berubah sesuai dengan perkembangan biologi, mencoba nilai-nilai yang berlaku, pertambahan maksimum pada tinggi berat badan, stres meningkat terutama saat terjadi konflik, anak wanita mulai mendapat haid, tampak lebih gemuk, berbicara lama di telepon, suasana hati berubah-ubah, atau emosi labil, kesukaan seksual mulai terlihat, menyesuaikan diri dengan standar kelompok, anak laki-laki lebih menyukai olahraga, anak wanita suka berbicara tentang pakaian dan make up. Hubungan anak orang tua mencapai titik terendah, mulai melepaskan diri dari orang tua, takut ditolak oleh teman sebaya.
Pada akhir masa remaja, mencapai maturitas fisik, mengejar karir, identitas seksual, terbentuk lebih nyaman dengan diri sendiri. Kelompok sebaya kurang begitu penting, emosi lebih terkontrol, membentuk hubungan yang menetap. Implikasi pengasuhan, bantu remaja untuk mengembangkan kemampuan konflik atau strategi mengatasi konflik. Pertumbuhan dan perkembangan dewasa muda, umur 20-40 tahun, memiliki gaya hidup personal berkembang, membina hubungan dengan orang lain, ada komitmen dan kompetensi, membuat keputusan tentang karir, pernikahan, dan peran sebagai orang tua. Memiliki individu berusaha mencapai dan menguasai dunia, kebiasaan berpikir rasional meningkat. Pengalaman pendidikan mengalami hidup dan kesempatan dalam bekerja meningkat. Implikasi pengasuhan, menerima gaya hidup yang mereka pilih, membantu dalam penyesuaian diri, menerima komitmen dan kompetensi mereka. Dukung perubahan yang baik untuk kesehatan. Saya akan menjelaskan materi dari teman saya. Dewasa menengah 40-65 tahun. Gaya hidup mulai berubah karena perubahan-perubahan yang lain seperti anak meninggalkan rumah. Anak-anaknya telah tumbuh dewasa dan mulai meninggalkan rumah. Dapat terjadi perubahan fisik seperti muncul rambut uban, garis lipatan pada muka, dan lain-lain. Waktu untuk bersama lebih banyak. Istri menopause, pria ingin merasakan kehidupan seks dengan cara menikah lagi. Implikasi pengasuhan, bantu individu membuat perencanaan sebagai antisipasi terhadap perubahan hidup untuk menerima faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan kesehatan dan fokuskan perhatian individu pada kekuatan, bukan pada kelemahan. Dewasa tua, young old atau tua muda, 65-74 tahun, beradaptasi dengan masa pensiun atau penurunan penghasilan, beradaptasi dengan perubahan fisik, dapat berkembang penyakit kronik. Implikasi keperawatan, bantu individu untuk menjaga aktivitas fisik dan sosialnya, mempertahankan interaksi dengan kelompok sebayanya. Middle old atau tuan menengah 75-84 tahun. Diperlukan adaptasi terhadap penurunan kecepatan dalam pergerakan, kemampuan sensori dan peningkatan ketergantungan terhadap orang lain. Implikasi pengasuhan, bantu individu untuk menghadapi kehilangan atau pendengaran, penglihatan, kematian, orang tercinta, old atau tua. 85 tahun ke atas, terjadi peningkatan gangguan kesehatan fisik. Implikasi pengasuhan, bantu individu dalam perawatan diri dan mempertahankan kemampuan mandirinya jika memungkinkan. Baik, perkenalkan nama saya Litani Nurul Hirja. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Hasna, yaitu tentang perkembangan psikoseksual. Yang pertama, tahap oral sensori, yaitu lahir sampai usia 12 bulan. Yang kedua, tahap anal muskular, yaitu usia 1-3 tahun atau biasa disebut toddler. Ketiga, tahap falik, 3-6 tahun atau prasekolah. Keempat, tahap latensi, yaitu 6-12 tahun atau biasa disebut masa sekolah. Yang kelima, genital, 13 tahun ke atas atau pubertas remaja sampai dewasa. Perkembangan biologis. Teori biologisme biasa disebut teori nativisme, menekankan pentingnya peranan bakat. Pendirian biologisme ini dimulai Leibniz, yaitu dari tahun 1646 sampai tahun 1716, yang mengemukakan teori kontinuitas yang dilanjutkan dengan evolusionisme. Selanjutnya,
Haeckel tahun 1834 sampai dengan tahun 1919, seorang ahli biologi Jerman mengemukakan teori biogenese yang menyatakan bahwa perkembangan ontogenese atau individu merupakan rekapitulasi dari filogesenasi. Perkembangan psikososial. Erik H. Erikson mengungkapkan pendapatnya tentang teori perkembangan psikososial diantaranya, yaitu trust versus mistrust, bayi lahir sampai 12 bulan. Yang kedua, otonomi versus ragu-ragu dan malu, yaitu autonomi versus shame dan doubt atau toddler 1-3 tahun. Yang ketiga, inisiatif versus merasa bersalah atau biasa disebut inisiatif versus go. Prasekolah yaitu usianya 3-6 tahun. Yang keempat ada industri versus inferior atau biasa disebut industri versus inferiority. Usia sekolah 6-12 tahun. Yang kelima identitas versus bingung peran atau yaitu identity versus role confusion, yaitu remaja 12-18 tahun. Yang keenam intimasi versus isolasi, yaitu intimasi versus isolation. Dewasa muda yang berumur 18-25 atau 45 tahun. Generativitas versus stagnasi atau absorpsi diri atau dewasa tengah, yaitu usianya dari 45 tahun sampai 65 tahun. Yang terakhir ada integritas ego versus putus asa dewasa akhir, yaitu berusia 65 tahun ke atas. Baik, saya akan lanjutkan pemateri dari Litani. Perkembangan moral menurut teori Colbrecht tahun 1968 menyatakan bahwa perkembangan moral meliputi beberapa tahap, meliputi yang pertama tingkat permoral, prekonvensional, lahir sampai 19 tahun, anak menyesuaikan minat dari diri sendiri dengan aturan berasumsi bahwa penghargaan atau bantuan akan diterima, kewaspadaan terhadap moral yang bisa diterima secara sosial, kontrol emosi didapatkan dari luar. Tingkat moralitas konvensional 9-13 tahun, usaha yang dilakukan untuk menyenangkan orang lain, kontrol emosi didapat dari dalam, anak menyesuaikan diri untuk menghindari penolakan dan menghindari kritikan dari yang berwenang. Tingkat moralitas pasca konvensional 13 tahun sampai meninggal, individu memperoleh nilai moral yang benar. Pencapaian nilai moral yang benar terjadi setelah dicapai formal operasional dan tidak semua orang mencapai tingkat ini. Perkembangan spiritual. Sejalan dengan perkembangan sosial, perkembangan keagamaan mulai disadari bahwa terdapat aturan-aturan perilaku yang boleh, harus, atau terlarang untuk melakukannya. Perkembangan spiritual anak sangat berpengaruh sekali dalam tumbuh kembang anak. Agama sebagai pedoman hidup anak untuk masa yang akan datang. Selain itu, moral seorang anak juga dapat dibentuk melalui perkembangan spiritual. Anak diberi pengetahuan adanya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan yang dianut orang tua. Karena agama seorang anak itu diturunkan atau diwariskan oleh orang tuanya. Baiklah, itu saja video dari kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini bikin